Halo semuanya, sebelum kita lanjut belajar bagaimana cara menambah CSS ke dalam file HTML, terlebih dahulu saya sudah membuat struktur dasar HTML di dalam file index HTML saya. Silakan teman-teman buat, teman-teman bisa pause video ini, kemudian teman buat, dan kita lanjutkan belajarnya. Nah, setelah teman-teman buat struktur dasar HTML seperti yang teman-teman lihat di video ini, kemudian tadi kita sudah menginstal ekstensi Live Server di dalam Visual Studio Code kita. Kita akan membuka file index HTML ini ke dalam browser untuk kita memantau bagaimana perubahan yang terjadi di dalam HTML tadi. Baik saat ini maupun setelah kita style dengan CSS nantinya. Untuk membukanya ke dalam browser, teman-teman bisa klik kanan saja di indeks HTML teman-teman, kemudian teman-teman buka Open with Live Server. Nah, setelah terbuka, saya buat ini ke kanan dulu untuk membagi layarnya agar mudah kita lihat. Kemudian, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana Live Server ini bekerja. Contohnya ini teman-teman, saat H1 ini saya edit, saya hapus Q-nya, kemudian saya simpan, maka di browser otomatis terganti. Yang tadinya hello kawan belajar menjadi, yang tadinya itu hello kawan belajarku menjadi hello kawan belajar. Saat saya tambah Q-nya lagi, saya simpan, maka dia akan langsung terreload tanpa perlu kita klik reloadnya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang cara menambah CSS ke HTML. Oke, teman-teman, di sini saya buat komentar terlebih dahulu untuk menjelaskan cara menambah CSS ke HTML. Menambah CSS ke HTML. Yang pertama itu caranya adalah inline, menggunakan inline, teman-teman. Nah, inline ini CSS berada di dalam tag HTML, teman-teman. Yang kedua ada cara yang namanya internal, teman-teman. Internal, ini CSS berada satu file dengan file HTML-nya. Nah, tapi dia tidak berada di tag HTML-nya, tapi dia nanti bakal berada di dalam head. Jadi nanti kalau yang cara internal ini dia bakal berada di sini, teman-teman, berada di dalam head. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu dia disebut dengan eksternal. Eksternal CSS berada berbeda dengan file CSS, berbeda dengan file HTML. Jadi dia ada di luar dari file HTML, teman-teman. Nah, kita pelajari dulu tentang inline CSS. Bagaimana cara men-style dengan metode inline. Kalau inline itu, teman-teman, kita menggunakan atribut style di dalam tag HTML kita. Di sini kita buat style. Kemudian contohnya H1 ini akan kita ubah warnanya color blue, contohnya, teman-teman. Kita simpan, maka hello kawan belajarku akan berubah jadi biru. Itu contoh cara penggunaan inline CSS, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan saja yang kedua, yaitu internal CSS. Bagaimana cara membuat internal CSS? Ini dia kita menggunakan tag. Kalau tadi kan atribut style, kali ini tag style gitu, teman-teman. Nah, dalam tag style ini kemudian kita select saja tag HTML yang ingin kita ubah. Contohnya ini H2. Kemudian kurung kurawa. Di sini kita mau buat atribut apa? Kita ganti. Contohnya colornya lagi. Color red contohnya. Jadi H2 ini akan kita warnai menjadi merah.
Nah, dia akan berubah ya teman-teman. Teman-teman nggak usah pusing tentang color yang telah saya buat. Nanti kita akan pelajari di tutorial berikutnya ya teman-teman. Kemudian kita belajar tentang eksternal CSS. Kalau eksternal CSS, kita harus membuat file yang terpisah karena di sini tulisan kan file CSS berbeda. Jadi kita buat file terpisah. Contohnya kita buat di sini style.css kawan-kawan. Nah, kemudian di dalam indeks HTML untuk menghubungkan style CSS ini supaya terbaca oleh indeks HTML, kita menggunakan tag link. Di sini ada contohnya, link style sheet CSS, kemudian nama filenya. Kalau nama file style CSS seperti ini, silakan buat style CSS. Tapi kalau berbeda, contohnya apa ya? Design.css. Teman-teman di sini ya buatnya design gitu, teman-teman. Oke, karena style kita buat aja style. Ini contohnya kita buat di sini H3 untuk memisahkan stylenya. Di H3 ayo kita mulai. Kita simpan. Nah, H3 ini akan kita beri style. Ini sama seperti internal CSS formatnya, teman-teman. Kita buat dulu selektornya yaitu H3 tag HTML-nya. Kemudian di sini kita buat lagi-lagi warna yang kita ubah, color green contohnya ya teman-teman, green gitu. Jadi saat kita simpan, maka ayo kita mulai berubah menjadi hijau. Jadi itu bagaimana cara menambahkan CSS ke dalam HTML. Namun ke depannya di tutorial berikutnya saat kita membahas CSS lebih dalam, kita akan menggunakan eksternal CSS ya teman. Jadi agar kita lebih mudah membaca file CSS kita, agar HTML kita juga tidak apa yang disebut tidak terlalu ramai banget tagnya teman-teman. Jadi seperti itu, kita akan pisahkan file CSS dan file HTML-nya ke depannya. Jadi itu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.